Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik saja? Aku harap seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para netizen, khususnya adalah K-popers. Waktu tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, pada first news kita akan membahas tentang Suhwa J-Idol yang terlihat kolaps atau mungkin seperti akan pingsan di atas panggung selama konser grup di Meksiko. Telah terungkap bahwa Suhwa J-Idol pingsan di atas panggung selama tur dunia grup tahun 2022 Chesney di Mexico City yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus yang lalu. Fans menunjukkan bahwa Suhwa tidak bisa melanjutkan pertunjukan dan jatuh ke lantai selama menyanyikan My Bag, dan Yuki menghampirinya dan membantunya turun dari panggung. Sementara, 3 anggota lainnya menyelesaikan lagu tersebut. Namun, penggemar mengklarifikasi bahwa kurangnya energi Suhwa disebabkan oleh penyakit ketinggian, karena Meksiko itu dikenal dengan ketinggiannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Korea Selatan. Idol K-pop lainnya juga mengalami kelelahan dan juga energi yang rendah dikarenakan perubahan ketinggian yang dramatis saat mengunjungi Meksiko. Setelah istirahat sebentar, Suhwa pun kembali ke panggung untuk sisa pertunjukan. Netizen kemudian bereaksi dengan komentar-komentar, "Jangan terlalu khawatir Neverlands, penyakit ketinggian adalah umum dan juga mempengaruhi banyak orang. Ya, mereka harus tampil segera setelah mereka mendarat tanpa waktu yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ketinggian. Jadwal turnya terlalu padat deh, dengan terlalu banyak tanggal yang hanya punya 1 hari saja untuk istirahat. Penyakit ketinggian jauhi Suhwa." Lalu ada juga yang berkomentar, "Istirahat yang baik dan juga jangan berlebihan gadis-gadisku." Sementara itu, ini bukan pertama kalinya Suhwa meninggalkan panggung dikarenakan masalah kesehatan. Pada tanggal 27 Mei, J-Idol itu tampil di festival musim semi tahunan Universitas Korea yang dikenal sebagai Ypsilanti. Setelah membuka panggung dengan Latata dan juga Damdi Damdi, para member J-Idol mengungkapkan bahwa Suhwa merasa tidak enak badan sejak pagi ini dan ia akan keluar dari panggung lebih awal. Yuki kemudian menjelaskan atas nama Suhwa bahwa Suhwa itu sudah sakit sejak pagi ini, tapi dia masih ingin tampil. Jadi dia pun menyanyikan 2 lagu. Namun sepertinya dia tidak enak badan. Soyeon kemudian menambahkan, "Kami sangat-sangat minta maaf kepada kalian semua di sini hari ini, tetapi sepertinya Suhwa akan turun dan beristirahat. Dan kami juga berempat akan terus bersenang-senang dengan kalian semua." Di sisi lain, tahun 2022 menjadi tahun yang sibuk bagi J-Idol karena mereka juga sudah memulai tur dunia mereka. J-Idol memulai rangkaian konser di Seoul pada tanggal 18 dan juga 19 Juni. Sesuai informasi yang dirilis oleh Cube, ada 16 kota yang akan dikunjungi oleh girl group K-pop generasi keempat ini. Melihat jadwal mereka yang sangat padat, tentu mereka akan menghadapi permasalahan dengan kesehatan mereka. Namun kita doakan yang terbaik untuk mereka dan semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga turnya juga sukses. Next, kita akan ke second news. Kita akan membahas tentang Oli London yang ingin menjadi wanita Korea. Oli London itu dikenal dikarenakan keterobsesiannya dengan salah satu member dari BTS, yakni Jimin. Bahkan dia juga kerap melakukan operasi plastik supaya terlihat mirip dengan Jimin. Namun, kini Oli London mengubah penampilannya karena dia mengaku lebih menginginkan terlihat seperti wanita dari Korea. Orientasi influencer 32 tahun itu kini berubah dan dia juga ingin menjadi transgender wanita dan telah melakukan prosedur facelift sebanyak 9 kali demi mendapatkan fitur wajah yang feminin. Oli mengaku bahwa dia terinspirasi oleh wanita-wanita cantik dari Korea Selatan yang dilihatnya di TikTok. Seringnya melihat para wanita Korea tersebut menginspirasi Oli London untuk mengubah penampilannya. Adapun untuk Oli London, seperti yang dikutip dari Mirror, mengatakan, "Aku kecanduan TikTok yang membuatku tertekan dengan penampilan diriku. Aku melihat TikTok 8 jam sehari dan sering membuat video. TikTok adalah bagian dari diriku. Aku orang yang terobsesi dan juga impulsif. Aku banyak menemui wanita cantik Korea di TikTok dan juga memutuskan untuk seperti mereka." Di bulan April, Oli juga terbang ke Turki untuk mendapatkan operasi plastik. Dia mengubah banyak bentuk di wajahnya, mulai dari alis, dahi, mata, bibir, leher, dan juga rahang. Tulang pipinya juga dipahat demi wajah yang lebih feminin. Oli juga mengaku bahwa dia kini memiliki keinginan besar untuk mengubah identitasnya. Dia menemukan bahwa menjadi wanita adalah sesuatu yang sudah sejak lama ia impikan. Adapun untuk Oli kepada Daily Mail mengatakan lebih lanjut, "Selama 8 tahun terakhir, aku berjuang
berjuang dengan masalah identitas dan selalu bingung tentang siapa diriku. Jadi tahun lalu saya keluar sebagai orang Korea transrasial dan itu merupakan langkah penting dalam proses transisiku. Namun sekarang dengan operasi terakhirku, aku telah bereksperimen dan juga mengeksplorasi menjadi seorang wanita Korea. Dan sekarang merasa siap untuk berbagi dengan dunia bahwa saya gender fluid dan sekarang ingin hidup sebagai seorang wanita dari Korea. Oli juga telah menjalani operasi pengencangan mata, operasi hidung, pengencangan wajah non-bedah, pengisi dagu, pengisi rahang, pengisi bibir, dan juga botok di seluruh mata agar terlihat seperti orang Korea. Di sisi lain, Oli London juga dikabarkan telah menikah dengan Danny Richardson di couple St. Paul di pusat kota London. Keterobsesiannya dengan BTS membuat sang suami juga menjalani operasi plastik. Dikarenakan keduanya juga menyukai operasi plastik, mereka pun melakukan pernikahan yang bertemakan operasi plastik juga. Oli yang menjadi terkenal di acara obrolan populer Dr. Phil mengatakan, awalnya saya mencari orang Korea yang sebenarnya, tetapi itu tidak berhasil, jadi saya menikahi Danny sebagai gantinya. Ketika saya bertemu dengannya, kami memiliki koneksi instan dan sejak itu hubungan kami semakin kuat. Dia sangat berpikiran terbuka dan dengan senang hati mengubah penampilannya agar hubungan kami menjadi berhasil. Pernikahan itu dihadiri hanya sekelompok teman terdekat kami dan semua orang berpakaian seperti ahli bedah dengan jarum suntik dan juga jas dokter. Saya suka banget operasi plastik, jadi rasanya tepat untuk mengadakan upacara bertemakan operasi plastik. Dan kita akan masuk ke topik terakhir, kita akan membahas tentang New Jeans yang mencetak rekor baru dalam perjalanan minggu pertama untuk album debut girl group K-pop. New Jeans secara resmi mencetak rekor baru dalam penjualan minggu pertama untuk album debut dari girl group K-pop. Menurut data chart Hanteo, mini album debut dari New Jeans, yakni New Jeans, terjual lebih dari 311.271 kopi selama minggu pertama perilisannya, membuat rekor baru yang mengesankan di antara girl group K-pop. New Jeans kini menjadi album debut terlaris oleh girl group K-pop dalam sejarah Hanteo, melampaui Fearless dari Les Seraphim yang memiliki sekitar 307.000 penjualan album. Bahkan, New Jeans juga merupakan album debut girl group dengan penjualan tertinggi dalam hal penjualan hari pertama, dengan 262.815 eksemplar terjual. Selain itu, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus yang lalu, menurut chart terbaru dari Billboard, Attention dari New Jeans juga menempati posisi ke-174 Global Excel.US, dan ini merupakan chart yang memberikan peringkat volume streaming dan juga penjualan lebih dari 200 negara atau wilayah di seluruh dunia. New Jeans juga membuktikan popularitasnya dengan menempatkan namanya di chart Billboard dalam 8 hari sejak debut minggu lalu. One more time, congratulations to New Jeans. Nah guys, kan aja untuk hari ini, I'm Sokim pamit, aku mohon maaf seandainya kalau aku ada salah nih, baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada yang salah informasinya, aku mohon banget koreksi dari kalian semua ya. See you next time di video berikutnya, thanks for watching sekali lagi udah mampir, annyeong, kamsahamnida, goodbye.